Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Selamat malam, selamat kembali dalam ibadah KTM malam hari ini. Saya percaya setiap kita sudah menjalani sepanjang hari ini dari pagi sampai malam, mungkin bekerja, mungkin menjalankan usaha, mungkin dengan kegiatan yang lain. Tapi saya percaya bukan hanya sisa-sisa yang kita bawa malam hari ini, amin. Tapi kita mau lebih lagi karena saya percaya Bapak Ibu punya kehausan, punya kerinduan lebih lagi sama Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu memilih datang ke tempat ini, amin. Mari malam hari ini kita siapkan hati kita lebih lagi, kita mau menyembah, kita mau memuji, bahkan kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan untuk diajar, untuk dibentuk lebih lagi lewat kebenaran firman-Nya. Mari tundukkan kepala, satukan hati kita di dalam doa. Kami mengucap syukur satu hari lagi Tuhan berikan bagi kami. Sama-sama kami ada di rumah-Mu ya Tuhan. Sama-sama kami datang membawa hati kami, membawa hidup kami, bawa persembahan kami Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami bagi Engkau. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau yang beracara lebih lagi melawat setiap kami. Kami percaya malam hari ini ada satu hal yang berbeda yang Tuhan kerjakan buat setiap kami. Ada kelepasan, ada kesembuhan, ada mujizat, ada jawaban malam hari ini buat setiap kami. Sehingga kami saat pulang Tuhan, kami gak sama lagi saat kami datang. Tapi kami pulang membawa kemenangan demi kemenangan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Roh Kudus Kau ambil alih ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Biar hanya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan, nama Tuhan Yesus ditinggikan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini pujian kami, ini penyembahan kami. Kami memulai ibadah kami hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang siap mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan kita, sama-sama katakan amin. Kita kasih tepuk tangan ya buat Tuhan kita terlebih dahulu. Thank you Lord, thank you Jesus. Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Mari nyatakan sama Tuhan. Kami hidup untuk menyembah. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Hanya Engkau Tuhan yang layak. Mari sama-sama katakan, ku hidup karena anugerah-Mu. Kami hidup karena kasih-Mu ya Tuhan. Karena kasih-Mu, Engkau sumber kehidupan kami. Engkau sumber kehidupanku. Thank you Lord. Ini setiap penyembahan kami ya Tuhan. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup
akan Engkau ya Tuhan. Terlalu kami bangga memiliki Tuhan Yesus dalam hidup kami. Karena Engkau satu-satunya Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang ajaib. Kami percaya Tuhan, saat kami memuji, saat kami menyembah Engkau ya Tuhan, yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan. Ada kebebasan, ada pembebasan di tempat ini. Ada kemenangan yang kami raih, ada jawaban yang kami terima malam hari ini. Sebab nama Tuhan yang ditinggikan di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersorak-sorai lebih lagi buat Engkau. Yang siap memuji Allah kita lebih lagi, sama-sama katakan amin. Haleluya. Tepuk tangannya baru 50%. Boleh yang terbaik buat Tuhan kita, katakan haleluya. Boleh tengok kanan kiri Bapak Ibu, kasih senyummu yang paling terbaik dan katakan Engkau luar biasa malam hari ini ada di tempat ini. Tuhan hadir di tempat ini. Berapa banyak yang percaya Tuhan hadir di tengah pujian setiap kita.
Sekali lagi yuk, tengok kiri kanan, kasih salam kali ini dan katakan Tuhan ada di tempat ini loh. Tuhan sedang mendengar jawaban, mendengar setiap doamu. Kalau sudah silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bukan satu kebetulan kita ada di bulan Agustus, di bulan kemenangan negeri kita, negara kita Indonesia yang ke-79. Masih belum terlambat kita mau berdoa buat Indonesia, amin. Masih belum terlambat kita mau melepaskan berkat buat negeri kita. Karena negeri kita Indonesia butuh doa-doa setiap kita. Tanpa doa kita, belum tentu Indonesia sampai saat ini seperti sekarang. Karena saya terlalu percaya itu semua berkat doa-doa orang benar. Mari kita angkat tangan kita sekali lagi. Mari lepaskan berkat kita buat Indonesia. Mari pribadi lepas pribadi doa buat Indonesia. Apapun yang Tuhan taruh perkatakan buat negeri ini. Kami lepaskan berkat kami buat Indonesia ya Tuhan. Shalom Indonesia, shalom bangsa kami, shalom negeri kami, damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia, lawatan Tuhan terjadi atas Indonesia, pemulihan demi pemulihan terjadi atas negeri kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan yang layak disembah, yang layak ditinggikan. Uralabaya syaralabaya takaralabaya syaralabaya takaralabo. Uralabaya takaralabaya syaralabaralabaralabaralabaralabar. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk peralihan kepemimpinan di bulan Oktober nanti ya Bapa. Kami minta berjalan dengan baik, berjalan dalam aman dan sejahtera daripadamu ya Tuhan. Bahkan kami berdoa buat pilkada di bulan November. Kami percaya semua juga berjalan dengan baik, dengan aman ya Tuhan. Karena ada hadirat-Mu, ada kemuliaan-Mu Engkau nyatakan lebih lagi atas Indonesia. Biar kerajaan-Mu yang datang, kehendak-Mu yang jadi atas negeri kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau terus lepaskan berkat kami buat negeri kami. Thank you Lord Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi ya Tuhan. Yang besar, amin, pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari segala problema, dari semua problema. Hidup dalam jalan-Mu, hidup dalam jalan kebenaran-Mu. Pancarkan terang, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Mari sekali lagi ucapkan berkat. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata.
sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari lebih lagi katakan, bagi bangsa ini kami berdiri ya Tuhan. Kami ucapkan berkat buat Indonesia. Doa kami kepadamu. Yes. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari sekali lagi kita sembah Tuhan. Ini doa kami buat Indonesia. Kami mau terus berkatakan Indonesia diberkati, Indonesia dipulihkan, Indonesia disembuhkan, ekonominya dipulihkan di dalam nama Yesus. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Sekali lagi hanya nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari berikan kemuliaan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Hirabalabalabala, shikarabalabalabala. Hirabalabalabala, shikarabalabalabala. Hirabalabalabala. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Hirabalabalabala. Oralabayata karalabayas. Hirabalabalabala. Oriala. We worship you, Lord. We worship you. We worship you. Kiriaralabaya. We worship you. Haleluya. Kaulah Allah kami, Kaulah Tuhan kami, Kaulah Raja kami, Kaulah Allah yang patut menerima segala pujian, hormat, dan ucapan syukur kami. Engkau Allah yang patut ditinggikan dan diagungkan. We worship you, Lord. We worship you. We worship you. We worship you. Biarlah segala pujian, penyembahan kami sungguh-sungguh berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau urapi hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menguraikannya. Dan urapi setiap kami menerima kebenaran firman-Mu. Engkau memampukan kami untuk kami boleh memahami kebenaran firman-Mu.
Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema bagi setiap kami, menjadi kekuatan bagi hidup kami, mengubahkan kehidupan kami. Dan terlebih lagi kami rindu melalui firman-Mu malam hari ini hidup kami semakin mempermuliakan-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, Shalom. Ada sukacita. Amin. Saya bersyukur malam hari ini boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara kembali. Merdeka? Merdeka? Oke, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau beberapa hari yang lalu kita sama-sama memperingati kemerdekaan negara kita. Malam hari ini saya ingin ajak kita belajar satu tema, yaitu mengenai 3 mentalitas umat Tuhan. 3 mentalitas, nanti kita belajar. Dan ini dikaitkan dengan kemerdekaan, momen kemerdekaan. Yuk sama-sama kita buka satu bagian firman Tuhan ini. Kita lihat sama-sama Bilangan pasal yang ke-13. Ini saya bersyukur banget Bapak Ibu Saudara, kalau boleh nggak saya kasih kesaksian ya, dikit ya. Saya bersyukur banget kalau ini tadi saya masih bisa sempat berdiri, buat saya ini tadi berdiri lumayan lama Bapak Ibu Saudara. Tapi sekarang puji Tuhan banget, sudah kuat. Jadi karena bulan Juli kemarin, awal Juli kemarin, saya sempat jalani operasi untuk kaki ini, operasi yang ke-9 Bapak Ibu Saudara. Jadi dari mulai awal kejadian bulan Maret 2021, sudah 6 kali operasi di Indonesia dan ternyata gagal karena infeksi. Udah dipasang implan sampai akhirnya implannya terpaksa dicopot lagi. Itu bulan Mei tahun lalu waktu kenaikan Tuhan Yesus. Dan 3 dokter di Indonesia menyatakan bahwa kaki saya udah nggak bisa diimplan lagi. Harus dilurusin seumur hidup Bapak Ibu Saudara. Jadi mesti ambil tulang panggul saya, kemudian ditempel kayak dicangkok begitu ya. Dan itu dipasang pen depannya, nanti selama setahun kalau sudah fix nyambung baru dicopot. Tapi akhirnya banyak sekali teman, jemaat dan lain sebagainya nyaranin saya udahlah ke Malaysia. Dan akhirnya kita ke Malaysia dan ke Kuching. Jadi ada Penang, Kuching, tapi rupanya mayoritasnya ke Kuching. Dan rupanya dokter ini juga yang nanganin lututnya Pak Gilbert Lumoindong. Jadi Pak Gilbert tuh dua-duanya diganti, dokter ini yang pegang. Tapi ketika dibilang sama dokter ini bahwa kamu mesti 2 kali operasi. Operasi pertama 100 juta untuk ganti antibiotiknya sama beresin infeksinya. Operasi yang kedua pasang implan lagi 250. Saya dengar kata 350 dua kali operasi. Saya bilang sama istri saya setelah ketemu dokter, gue khotbah sekenceng apapun, kemanapun juga, dalam waktu berapa bulan 350 gak mungkin, udahlah. Secara logika gak mungkin aja, gak mungkin. Dari mana duit itu 350 juta? Tapi Bapak Ibu tahu hebatnya Tuhan kita. Saya cuma bilang sama istri saya, menurut logika gak mungkin, udahlah gimana pun juga gak mungkin. Tapi kalau Tuhan mau gak ada yang mustahil. Dan rupanya pada dalam waktu 3 minggu Bapak Ibu Saudara, makanya saya katakan ini lutut saya sekarang bisa berdiri, bisa sekarang nekuk meskipun baru segini nekuknya. Tapi sekarang bisa nekuk gini, aduh udah bersyukur banget buat saya. Jadi ini hasil doanya banyak orang, banyak jemaat, banyak temen. Dan ini juga saya seringkali sambil guyon saya bilang ini sawerannya banyak orang. Tuhan pakai banyak sekali anak-anak Tuhan yang waduh saya udah gak bisa ngitung lagi lah Bapak Ibu Saudara. Begitu banyak orang yang terbeban bantuin dan luar biasa banget. Cuman 3 minggu dari mulai saya konsultasi ke dokter. Yang saya hari itu ketika konsultasi kita gak punya duit. 3 minggu ternyata apa? Duit 100 juta udah ada di rekening istri saya. Tuhan sediain. Dan saya bilang sama istri saya, wih duit 100 juta udah ada. Kata istri saya udah booking dokternya untuk operasi. Saya sampai bilang, lantar operasi kedua duitnya dari mana? Yaitu urusannya Tuhan kata istri saya. Pokoknya maju dulu. Paling enggak kalau seumpama memang Tuhan izinin cuma sekali operasi ya sudah. Tapi paling enggak tulangmu enggak digerogotin lagi sama infeksinya. Jadi tulang saya itu digerogotin sama bakteri itu. Kayak orang osteoporosis gitu loh. Tulangnya makin habis. Digerogotin. Jadi akhirnya ya sudah booking dokternya. Awal Januari tahun ini operasi. Dan rupanya Bapak Ibu Saudara. Sambil saya jalanin operasi di sana. Pelan tapi pasti. Tuhan sediain yang kedua. Jadi dokternya bilang habis operasi ini 6-8 minggu kamu mesti operasi yang kedua. Pasang implan. 250 duit mesti ada. Tapi Tuhan itu ajaib. Ketika saya waktunya operasi,
bulan Februari 250 tersedia Bapak Ibu Saudara. Saya nggak bisa ngomong, benar-benar nggak bisa ngomong. Nurutin logika udah nggak mungkin aja. Tapi Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita dahsyat. Amin. Dan kemudian bulan Februari saya operasi, kemudian bulan Mei kemarin kontrol lagi di sana. Rupanya waktu fisioterapi itu kan sempat ketarik gitu jahitannya, sedikit sobek gitu jahitannya. Dan rupanya itu jadi lubang, kok nggak nutup-nutup selama 3 bulan. Jadi ketika dibawa ke dokter, kata dokter ini mesti dioperasi nih, ini ditutup aja. Karena saya takut kalau nggak ditutup, ini nanti ada bakteri masuk, kamu infeksi lagi. Jadi akhirnya mesti operasi. Udah operasi 50 juta biayanya. Kalau enggak kamu bisa operasi di Indonesia. Gak usah di sini, bisa lebih hemat. Ketika ketemu dokter senior di salah satu rumah sakit yang terkenal, Jakarta terkenal lah, di Tangerang terkenal. Dan rupanya dibilang, udahlah Pak gak usah ngimpi. Gak usah ngimpi ditekuk, gak usah ngimpi pasang implan. Kalau memang Bapak pernah infeksi, udah copot aja implannya. Dilurusin aja seumur hidup. Sampai suster yang ngerawat luka saya bilang, Pak sabar ya, semangat ya Pak, semangat ya. Akhirnya malam itu saya WA lagi sama dokter saya, Dok aku operasi di sana tanpa kita tahu duit dari mana 50 juta. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, kembali lagi saya cuma mau bilang, Tuhan itu hebat. Tuhan itu hebat. Ternyata Pak, ya ada yang kirimin berkat. Cuman terkumpul 50 ya belum. Rupanya ada satu orang, sampai sekarang saya duduk di sini nih, saya nggak tahu siapa yang kirim. Ada yang setor tunai ke rekening istri saya, 50 juta. Sampai sekarang pun saya nggak tahu. Jadi saya nggak tahu mesti terima kasih sama siapa. Sama Tuhan doang. Saya cuma mau katakan simple malam hari ini. Malam hari ini tema saya bukan tentang mukjizat Bapak Ibu Saudara. Tapi saya cuma mau katakan gini loh. Kalau Anda punya masalah, mungkin belum kejawab. Percayalah mukjizat Tuhan masih ada. Amin. Semoga kesaksian saya ini jadi berkat. Jadi kemarin udah dioperasi, baru minggu lalu copot staplesnya sama jahitannya. Dan sekarang ya lagi proses pemulihan lah supaya lukanya kering. Tolong bantu doa aja supaya kering sempurna. Oke, jadi nggak dibongkar pasang. Sampai saya bilang sama dokternya, Dok mestinya jangan dijahit dok. Pasang resleting aja dok. Jadi kan enak tinggal buka, tutup, buka, tutup, buka. Oke, yuk sama-sama kita lihat Bilangan pasal yang ke-13. Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-31. Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai 31. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara sudah ketemu, kita baca bagian ini bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita bicara kemarin 17 Agustus kita merayakan kemerdekaan negara kita. Bapak Ibu Saudara, tapi faktanya di dalam kehidupan di bangsa ini, sudahkah semua masyarakat kita merdeka? Belum. Belum. Ada orang-orang yang belum merdeka dari kemiskinannya. Betul tidak? Ada begitu banyak orang yang masih hidup di dalam penindasan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan rohani kita juga sama. Tuhan sudah mati di kayu salib, Yesus sudah mati di kayu salib buat Anda dan saya untuk memerdekakan kita.
Tapi faktanya sampai hari ini ada orang-orang Kristen, ada anak-anak Tuhan yang hidupnya masih belum merdeka. Makanya kenapa saya kasih tema malam hari ini 3 mentalitas umat Tuhan. Yuk kita lihat mentalitasnya bangsa Israel ini seperti apa. Nah nanti Anda tinggal lihat juga mentalitasnya orang-orang Kristen hari ini seperti apa. Dan nanti kita lihat diri kita ini termasuk yang mana gitu loh. Oke? Yang pertama coba kita lihat Bapak Ibu Saudara. Kita lihat Keluaran pasal 14 ayat yang ke-12. Keluaran pasal 14 ayat yang ke-12. Coba kita lihat. Nanti kita lihat beberapa ayat ya Bapak Ibu Saudara. Oke? Keluaran pasal 14 ayat yang ke-12. Sudah bisa dimunculkan? Sudah? Belum? Oke, nah ini kita lihat Bapak Ibu Saudara. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab, nah ini yang penting, ini loh yang perlu digarisbawahi, dikatakan di sini, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir, daripada mati di padang gurun ini. Bapak Ibu Saudara, ini yang pertama, mentalitas umat Tuhan, mentalitas bangsa Israel, yaitu mentalitas Mesir. Artinya apa? Mentalitas budak. Bangsa Israel ini sudah dibawa keluar dari Mesir. Sudah dibebaskan, Tuhan udah suruh Musa untuk bawa mereka keluar dari Mesir. Bebas dari perbudakan. Tapi rupanya apa? Meskipun mereka keluar dari Mesir, mentalnya, hati pikirannya tetap mental budak. Tetap mental budak. Jadi meskipun sudah keluar dari Mesir, sudah tidak menjadi budak lagi harusnya, tapi ternyata mereka masih senang mikirnya, lebih senang jadi budak. Coba sekarang kita balikin. Dalam kehidupan anak-anak Tuhan hari-hari ini. Berapa banyak hidupnya orang Kristen hari-hari ini? Katanya Kristen, katanya anak Tuhan, katanya orang yang sudah dimerdekakan. Tapi hidup kita masih jadi budak. Contohnya apa? Orang yang masih terlibat selingkuh. Itu artinya kita jadi budak dosa. Betul? Betul? Ada nggak orang Kristen yang selingkuh? Banyak. Ini mohon maaf nih ya Bapak Ibu Saudara, dimanapun saya khotbah saya nggak henti-hentinya sampai ini. Gak cuma jemaat, pengurus gereja, aktivis gereja, bahkan pendeta sekalipun hari-hari ini. Khotbah bisa bagus, khotbah bisa keren. Tampilan di medsos keren banget. Nama kayaknya keren. Makanya bener banget tadi Bu Lea bilang, wah Pak Sam. Saya kan sering kali kalau ngelihat IG-nya Bu Lea, aktif. Katanya Bu Lea tadi, wah Pak Sam. Jangan lihat IG-nya, IG itu cuma menampilkan yang baik-baik saja. Yang seneng doang. Seringkali kita ini suka ketipu sama medsos. Betul tidak? Wih Pak Sam, pendeta ini tampilannya di medsos keren, terkenal. Followernya banyak, khotbah bisa bagus. Tapi selingkuh jalan terus. Artinya kita masih jadi budak. Halo, tengok kanan kiri Anda, lu termasuk enggak? Tanya sebelah Anda. Kalau ada orang Kristen yang hidupnya seperti ini, artinya kita masih punya mental Mesir. Mental budak. Setuju? Setuju? Makanya saya sering kali Bapak Ibu Saudara, ya saya lebih banyak itu sharing sama istri saya lah ya. Namanya juga teman hidup, banyaknya ngobrol sama dia. Saya suka bilang sama istri, kok berani ya, aduh kok berani. Mimbar ini dijadiin permainan. Saya makanya kalau khotbah dimanapun saya juga suka ngomong sama jemaat. Kalau mau pelayanan, kalau Anda mau terlibat pelayanan, tolong ingat nyanyiin lagunya Peter Pan dulu. Apa lagunya Peter Pan? Buka dulu topengmu, buka dulu topengmu. Jangan jadi orang Kristen yang pakai topeng. Kelihatannya kita aktif pelayanan, kelihatannya kita, wih,
luar biasa pelayanannya. Betul? Pak, Bu, kalau kita masih terlibat seperti itu namanya kita masih punya mentalitas Mesir. Belum keluar dari Mesir kita. Yang lain lagi, orang yang masih jadi budak apa? Orang yang hidup diperbudak oleh minuman keras. Orang yang masih diperbudak oleh perjudian, rokok, pornografi, dan lain sebagainya. Gak bisa lepas dari semuanya itu. Namanya kita masih diperbudak. Kita masih jadi budak. Betul? Halo? Halo? Di sini ada gak Pak Tim? Kayaknya gak ada ya. Bro, Reza, di sini ada gak bro? Gak ada ya? Gak ada yang ngaku, itu masalahnya. Lah yang lain lagi, orang yang masih hidup dalam perbudakan itu seperti apa? Orang yang hidupnya diperbudak oleh amarah nih loh. Tiap minggu ibadah, bahasa rohnya jago, tapi benci, dendam sama orang nih jalan terus. Dengerin khotbah, nanti pendeta ngomong, udah ampuni, ampuni. Seringkali jawab, ngampuni Pak Pendeta. Muka mau ditaruh di mana? Udahlah, muka itu jangan ditaruh di mana-mana. Diamin aja muka itu di situ. Banyak nggak orang Kristen tiap minggu ibadah, bahasa rohnya jago di gereja, tapi benci, dendam sama orang, nggak mau ngampunin orang, jalan terus. Banyak nggak? Banyak. Laki bini aja nggak mau ngampuni seringkali. Tengok kanan kiri Anda, lu tuh. Ayolah, jangan kita punya mentalitas Mesir. Jangan hidup terus diperbudak sama kemarahan, sama keterikatan apapun. Termasuk perzinahan, amin. Saya ini tadinya juga perokok, pemabok, penjudi. Tapi waktu terima Kristus ya harus ditinggalin. Makanya tolong dingertiin, jangan suka gembar-gembor. Gue orang yang udah bertobat. Apa sih artinya tobat? Kata bertobat itu dalam bahasa aslinya itu pakai kata metanoia. Saya harus berdiri kalau ini. Metanoia itu yang diartikan bertobat itu Bapak Ibu Saudara. Artinya metanoia itu puter 180 derajat. Ini loh. Kalau tadinya saya hidup untuk dosa, tadinya saya senang melakukan perbuatan dosa. Kalau saya sudah ngomong, saya bertobat, ya kita mesti putar balik. Saya tinggalkan itu. Saya tinggalin. Nangkap maksud saya? Nangkap maksud saya? Jadi kalau orang mengatakan, saya Kristen, saya sudah bertobat, saya anak Tuhan, saya orang merdeka, tapi selingkuh jalan terus, aduh. Tuhan gak mau hidup kita seperti itu. Tuhan gak mau hidup kita seperti itu. Amin. Amin. Sorry, kalimat ini rasanya gak enak. Apa yang saya sampaikan malam hari ini rasanya gak enak. Tapi intinya Bapak Ibu Saudara, beresin hidup kita. Beresin hidup kita. Saya sekarang udah gak berambisi. Yang namanya, penuh-penuhin jadwal khotbah. Wah tampilannya di medsos kayak apa, saya udah gak peduliin itu. Saya selalu ngomong sama istri saya, ini tanda-tandanya Tuhan datang udah gak lama lagi. Gimana kita hidup bener di hadapan Tuhan. Amin. Mentalitas Mesir, lihat cirinya yang kedua itu kayak apa. Nih kita lihat. Ini mentalitas Mesir. Bilangan pasal 14 ayat 1 dan 2. Sampai di sini cukup jelas Bapak Ibu Saudara. Jadi mentalitas Mesir itu cirinya yang pertama tadi, yaitu masih hidup dalam keterikatan. Ya. Terus ciri yang lain lagi, Bilangan pasal 14 ayat 1 dan 2 ini. Kita lihat. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel. Bersungut-sungut itu artinya ngedumel, ngomel, ngoceh. Itu loh Bapak Ibu Saudara. Bersungut-sungut, ya. Bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Terus kita lihat ayat 3 dan 4. Mengapakah Tuhan membawa kami ke sini?
membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan, bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir tuh? Ada masalah mikirnya, balik lagi. Bener gak? Balik lagi. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Lo padahal tadinya dia teriak-teriak sama Tuhan, minta supaya dibebasin dari perbudakan itu. Tuhan udah bawa keluar, ada kesulitan. Balik lagi deh ke sana. Bersungut-sungut. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ini ciri yang kedua, mentalitas Mesir. Waktu ada masalah seringkali kita apa? Kita nggak kuat. Betapa sering kita ini waktu ngalamin masalah dalam hidup ini kita suka bersungut-sungut sama Tuhan. Tuhan kenapa sih aku ikut Tuhan kok kayak gini? Kok ikut Tuhan kayaknya susah. Tuhan aku gak bisa kayak gini, ini masalahnya berat banget. Tuhan aku gak bisa, Tuhan gak bisa. Langsung kita nyanyiin lagu penyembahan. Gak kuat. Deng 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 deng. Gak kuat gitu kan. Bener gak? Itu lagu pujian yang belum pernah dinyanyiin ya bro ya di sini. Betapa sering dalam hidup kita itu kayak gitu loh. Dan bahkan seringkali kalau ada masalah, kalau ada kesulitan, berpikir bahwa kalau balik ke kehidupan yang dulu, itu lebih baik. Itu lebih baik. Pernah nggak Bapak Ibu ketemu? Ya soalnya ada beberapa yang sempat cerita sama saya, Pak Sam, dulu sebelum saya bertobat ya Pak Sam, waktu hidup saya masih nggak bener, hidup saya masih amburadul, begini. Kok kayaknya keuangan saya lancar? Kok kayaknya bisnis saya lancar? Hidup saya kok kayaknya enak? Padahal saya nggak deket sama Tuhan loh. Saya ngelakuin perbuatan dosa loh Pak Sam, kok kayaknya semuanya enak. Sekarang setelah saya komit sama Tuhan, saya mau setia sama Tuhan, kok kayaknya hidup saya lebih susah ya? Bisnis saya lebih susah, keuangan saya lebih susah, begini. Kok kayaknya ya Pak Sam ya, lebih enak hidup yang dulu Pak Sam. Hati-hati loh. Ini namanya mentalitas Mesir. Waktu Anda dan saya ngalamin goncangan dalam hidup, ngalamin badai dalam hidup, iblis seringkali mencoba membawa kita balik ke kehidupan lama. Hati-hati. Makanya seringkali saya bilang begini, jangan sampai waktu di retreat kita dengar khotbah langsung bilang, aku berubah, sungguh ku berubah. Nyanyinya begitu kan? Tapi pulang dari retreat nyanyiin lagunya Dian Piscesa. Aku masih. Yang bisa nerusin artinya ketahuan umur berapa. Gak mungkin Gen Z bisa nyanyiin itu. Pasti itu kira-kira lahir tahun 90-an sekian. Jangan sampai kita pulang dari retreat terus nyanyinya lagu. Aku masih seperti yang dulu, balik lagi ke kehidupan lama. Pak, Bu, kita sudah dikeluarkan dari lumpur dosa. Kita sudah dikeluarkan dari perbudakan itu, jangan kembali lagi ke sana. Amin. Poin yang kedua, masih kuat? Kalau nggak kuat kita tutup dalam doa. Masih kuat ya? Oke, kita lihat. Nah, ini kita lihat. Mentalitas padang gurun nih, kita lihat. Bilangan pasal 13 ayat 27 dan 28. Nah kita lihat bagian itu. Bilangan pasal 13 ayat 27 dan 28. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah ini loh, jelas ya. Berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, udah ngeliat hasil kan? Tapi Anda lihat kalimat selanjutnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Bapak Ibu Saudara, ini mentalitas yang kedua, yaitu mentalitas padang gurun. Apa mentalitas padang gurun? Ciri yang pertama mentalitas padang gurun, gak bisa ngelihat sesuatu yang baik. Segala sesuatu dilihat jeleknya. Bapak Ibu lihat, 12 orang mengintai tanah yang sama. Bawa hasil yang sama. Tapi ternyata waktu balik kasih laporan ke Yosua sama kasih laporan ke Musa, ternyata ada 2 laporan yang berbeda. 10 orang bilang, Musa udah jangan maju deh.
Negeri di sana bagus, ngomongin bagus sih bagus nih loh hasilnya. Tapi di sana orangnya tinggi-tinggi perawakannya. Aduh kita ini kecil kayak belalang, aduh gak mungkin ya Musa. Betapa sering dalam hidup kita juga seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kita ini gak pernah jadi orang yang ngalamin kemenangan, gak pernah kita ngalamin kemerdekaan karena kita punya mentalitas padang gurun. Mentalitas yang apapun juga selalu kita lihat negatifnya, bukan positifnya. Makanya kalau semua mau konseling pernikahan coba lihat. Ataupun mungkin ya konseling ke hamba Tuhan begitu. Kalau yang ketemu sama pendeta ini suaminya, coba lihat. Jeleknya istri semuanya kelihatan. Coba kalau disuruh dia bikin jeleknya istri, kelihatan semua. Baiknya istri, susah. Begitu pula kalau yang hadap ini istri, jeleknya suami kelihatan. Tapi baiknya suami seringkali nggak kelihatan. Orang yang punya mentalitas padang gurun ini seringkali Bapak Ibu Saudara lebih gampang ngelihat jeleknya, apapun dilihat jeleknya. Pendeta khotbah juga gitu, suka dilihat jeleknya. Pendeta khotbah guyon, suka guyon, khotbah kok cengengesan sih nggak serius. Nanti ada pendeta khotbah serius, Bapak Ibu Saudara. Kita, anak-anak Tuhan. Ini pendeta kok khotbahnya serius banget, ngantuk. Dilihat jeleknya, itu mentalitas padang gurun. Dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, jangan cuma bisa ngelihat jeleknya, tapi lihat hal yang positif. Pasangan kita, anak-anak kita, pekerjaan kita, bisnis kita, apapun yang kita jalani. Bisa jadi ada masalah-masalah. Setiap masalah yang kita jalani kalau kita bisa ngelihat dari sisi positifnya, hidup kita ini dipenuhi dengan rasa syukur Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya sendiri sama istri seringkali katakan, kalau ngomongin capek secara manusia, meskipun saya pendeta, saya pun juga ngalamin capek. Bapak Ibu bisa bayangkan, 3,5 tahun 9 kali operasi, kok isinya bongkar pasang, kok nggak kelar-kelar. Secara manusiawi bisa jadi capek. Saya udah dari awal minta sama Tuhan, Tuhan aku yakin dan percaya Tuhan gak kekurangan cara nyatakan mukjizat-Mu. Dalam nama Yesus aku sembuh, dalam nama Yesus aku sembuh. Tapi ternyata apa? Sampai 9 kali dibongkar. Bahkan dari dulu itu kalau saya doa, Tuhan aku yakin dan percaya dengan iman. Sampai aku dipanggil Tuhan, gak ada satupun pisau operasi yang nyentuh tubuhku. Itu doa saya, itu perkataan iman saya, itu yang saya imani. Tapi kalau Tuhan mau, buktinya sampai 9 kali dibongkar. Tapi lewat semuanya ini, Tuhan nyatakan mukjizatnya saya langsung sembuh ya enggak. Tapi rupanya dari 9 kali operasi ini, saya lihat mukjizat demi mukjizat, pertolongan demi pertolongan Tuhan. Yang Tuhan buktikan di dalam kehidupan kita, bahwa Dia itu ada. Dia itu ada. Pak, Bu, dalam hidup kita, apapun masalah yang kita hadapi, belajar untuk melihat dari sisi yang positif. Dalam hidup kita ini kalau kita bisa melihat sisi yang positif, apapun yang terjadi, kita masih bisa bersyukur sama Tuhan. Amin. Ciri yang kedua nih kita lihat. Mentalitas padang gurun itu seperti apa? Kita lihat nih. Ayat 31 dan 32, Bilangan pasal 13 ayat 31 dan 32. Kita lihat dalam bagian itu. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ini lo tolong digarisbawahi. Bukannya kita kalau punya masalah seringkali ngomongnya kayak gini. Mereka lebih kuat daripada kita. Masalahku kayaknya gede banget. Kayaknya kekuatanku terbatas. Kayaknya aku gak mungkin ngadepin ini. Ini loh bangsa Israel. Ini loh 10 pengintai itu yang katanya pemimpin, tapi mereka berkata seperti itu. Kemudian kita lihat lagi. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Nah ini, kata siapa berita hoax itu trennya sekarang. Dari zamannya 12 pengintai, udah ada nih hoax. Berita yang gak benar nih. Betul tidak? Dan anehnya banyak orang lebih percaya berita hoax. Lebih senang percaya berita hoax. Ini kita lihat. Tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah satu negeri yang memakan penduduknya. Tuh kan? Boleh dibilang hiperbol banget, digede-gedein banget. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Terus ayat 33, juga kami lihat di sana orang raksasa,
orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Bapak Ibu Saudara, ini ciri yang kedua. Orang yang punya mentalitas padang gurun selalu berkata negatif. Gak cuman mikirnya yang negatif, ngelihatnya sesuatu yang negatif, tapi ngomongnya juga negatif. Mereka ngomong sama Musa bahwa orang-orang di Kanaan sono, orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya, kita kayaknya nggak bisa. Mereka lebih kuat daripada kita. Kita jalanin hidup ini seringkali perkataan ini suka keluar nih dari mulut kita nih. Itu Tuhan, masalahku kayaknya gede banget, kayaknya nggak bisa deh Tuhan, aku nggak bisa, aku nggak mampu Tuhan. Orang-orang yang kayak gini Bapak Ibu Saudara nggak akan ngalamin kemenangan, nggak akan ngalamin mukjizatnya Tuhan. Saya kalau bicara tentang kisahnya Saul, kisahnya Daud sama Goliat, kenapa Saul itu nggak ngalamin kemenangan? Harusnya yang punya potensi menang itu Saul, bukannya Daud. Kenapa? Saul itu raja, Saul itu punya tentara, Saul itu punya senjata. Tapi kenapa Saul nggak ngalamin kemenangan Bapak Ibu Saudara? Lihat omongannya Saul bukan omongan yang positif tapi negatif. Saul ngomong sama Daud apa? Kamu nggak tahu siapa yang kamu lawan. Perkataan Saul ini seakan-akan mengandung arti gini, kita aja yang tentara ngeper ngadepin dia apalagi kamu. Saul nggak ngomong tentang kemenangan, Saul ngomong tentang kekalahan. Pikirannya Saul, hatinya Saul, isinya tentang kekalahan. Makanya Saul nggak melihat kemenangan. Beda sama Daud. Daud dibully sama Goliat. Lu kira gue anjing? Lu ngadepin gue cuma bawa ketapel. Tapi Daud bilang apa? Kamu ngadepin aku dengan lembing, dengan tombak. Aku ngadepin kamu dengan nama Tuhan semesta alam. Daud gak pernah ngomongin tentang kekalahan. Nah, maksud saya? Dan Daud berani berkata, hari ini mayatmu dan dagingmu aku bakalan kasih sama burung-burung di udara. Pertanyaan saya, waktu Daud ngomong gitu, Goliatnya udah mati belum? Goliatnya udah mati belum? Belum. Goliatnya masih seger buger di depannya Daud. Pak, Bu, hari ini bisa jadi Goliat masalahmu belum selesai. Bisa jadi hari ini Goliat pergumulanmu belum selesai. Tapi miliki perkataan yang positif. Ingat apa yang keluar dari mulut kita itu sebenarnya itu hasil dari hati pikiran kita. Makanya lihat aja orang. Orang kalau ngomongnya positif berarti hati pikirannya positif. Orang kalau memang hati pikirannya negatif selalu omongannya isinya negatif. Makanya saya suka bilang sama istri saya, kita punya teman banyak. Tapi kalau ketemu teman isinya ngomongin orang, ngomongin jeleknya orang, lu tau dia, suka tahu. Mending gak usah kumpul, ngotor-ngotorin pikiran. Nangkep maksud saya? Hati pikiran kita, perkataan kita mesti dilatih dengan hal-hal yang positif. Daud kenapa ngelihat kemenangan? Daud memperkataan positif. Mentalnya Daud bukan mental orang yang kalah, tapi mental pemenang. Amin. Mental padang gurun adalah mental yang suka ngomong negatif. Tuh Musa jangan maju deh, kita gak bisa. Mereka lebih kuat dari kita. Apapun pergumulanmu, ingat kita mungkin gak kuat. Tapi kita punya Allah yang dahsyat. Allah yang gak kekurangan cara untuk menolong kita. Yang ketiga, yang terakhir, haleluya. Kalau bicara terakhir ini mujizat terjadi. Yang ngantuk dicelikkan, yang loyo dikuatkan, begitu kan? Merdeka. Yang ketiga, coba kita lihat. Bilangan pasal 13 ayat 30. Nah ini loh, mentalnya orang Kanaan gitu ya, mental pemenang gitu ya. Kita lihat ini. Mentalitas Kanaan nih. Kaleb berkata, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Bapak Ibu Saudara, ini yang pertama. Mentalitas Kanaan, mentalitas yang dimiliki Kaleb sama Yosua. Adalah mentalitas yang positif. Pak, Bu, bisa jadi di depan kita ini ngadepin pergumulan demi pergumulan. Bisa jadi ke depan kita ngadepin peperangan demi peperangan. Tapi miliki mentalitas yang positif. Daud di dalam kehidupannya, dia ngalamin kemenangan demi kemenangan. Bukan Daud kuat. Saya seringkali kalau khotbah saya katakan, ini ketapel di tangannya Daud ini gak ada apa-apanya. Tapi ketika Daud berjalan bersama dengan Tuhan, ketapel ini udah gak jadi biasa lagi nih. Batu di tangannya Daud, gak ada apa-apanya Bapak Ibu Saudara. Tapi batu di tangannya Daud ketika Daud berjalan bersama dengan Tuhan jadi batu yang dahsyat. Kemampuan Anda dan saya bisa jadi kemampuan kita ini terbatas. Kita nggak punya kekuatan apapun.
Tapi jalanin hidup, ngadepin masalah, jangan suka ngomong gak kuat, gak bisa, aku gak bisa, udah mati aja deh. Kemampuan kita terbatas, kekuatan kita terbatas. Tapi kalau kita mau jadi pemenang, kita nggak mau ngalamin kuasanya Tuhan, miliki perkataan yang positif, miliki sikap mental yang positif. Kaleb bilang, enggak, kita maju, kita pasti bisa ngalahin. Makanya dari orang-orang yang keluar dari Mesir, Anda lihat, yang masuk Kanaan berapa orang? Yang masuk Kanaan berapa orang? 2. Cuman Kaleb sama Yosua, yang lain selesai di padang gurun. Enggak ngalamin berkat Tuhan. Berapa banyak hari-hari ini hidupnya orang Kristen enggak pernah ngalamin kemenangan, enggak pernah ngalamin mukjizat, enggak pernah ngalamin kuasa Tuhan, enggak pernah ngalamin berkat-berkatnya Tuhan. Karena apa? Ya mulut kita suka negatif sih. Pikiran kita suka negatif. Jangan sampai kita terpengaruh seperti itu Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Ciri yang lain lagi. Nah ini kakek-kakek yang dahsyat ini. Yosua pasal 14 ayat 6 dan 7. Nah, kalau tadinya ketika disuruh mengintai, Kaleb ini umurnya baru 40 Bapak Ibu Saudara. Sekarang ini Yosua pasal 14 ini umurnya Kaleb udah 86 nih. Di sini ada yang umur 86? Om, berapa Om? 73. Oh, 73. Tante? Berapa? Tante yang di belakang berapa? 72, 73. Ini kakek-kakek umur 85 tahun nih. Kita lihat nih. Apa yang diomongin Kaleb? Beda. Orang kalau jiwanya pemenang itu beda. Omongannya juga beda. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenasi itu kepadanya. Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Bapak Ibu Saudara, tolong ingat ya. Tuhan ngomong sama Musa, suruh pilih 12 orang untuk mengintai tanah Kanaan. Waktu mengintai itu umurnya Kaleb 40 tahun. Ketika Yosua pasal 14 ini ceritanya tentang Kaleb ngomong ke Yosua, ini bangsa Israel udah masuk ke tanah Kanaan, lagi bagi-bagi tanah di situ tuh. Kaleb ngomong sama Yosua, Yos ingat nggak dulu Tuhan ngomong tentang aku sama kamu nih. Kaleb ngingetin Yosua itu, umurnya Kaleb 85 tahun. Bapak Ibu Saudara, Anda bisa bayangkan, 45 tahun firman Tuhan itu diingat sama Kaleb. Bilang sama kanan kirimu, lalu khotbah pendeta minggu lalu aja lupa. Lah gimana mau jadi pemenang? Khotbah pendeta minggu lalu aja lupa. Lah yang lebih parah seringkali jemaat, udah dengerin khotbah, ikut ibadah, pulang. Ada perjamuan kasih. Waktu itu ketika pulang, tuh pendeta tadi khotbah apa ya? Nggak nunggu minggu lalu. Belum nyampe rumah udah lupa. Kaleb ini hebat. 45 tahun Tuhan ngomong apa sama Musa, dia dengar, dia ingat. Artinya apa? Sepanjang dia jalan di padang gurun, kesulitan apapun yang dihadapi, dia tetap ingat bahwa Tuhan mau kasih tanah Kanaan. Hebat gak itu? Pak, Bu, mentalitas pemenang, ciri yang kedua apa? Dia senang nyimpan firman. Dia senang nyimpan firman. Saya mau katakan simpel gini, kita jalanin hidup ini gak punya kekuatan apapun tanpa firman. Makanya penting banget kita baca firman, merenungin firman, itu penting banget. Lepas dari konteks saya sebagai hamba Tuhan, saya pun manusia biasa, saya pun juga perlu firman Tuhan. Makanya aneh banget kalau ada orang Kristen gak seneng baca firman, aneh. Makanya jangan kaget kalau kita punya masalah, wih, heboh kelimpungan, khawatir sana sini. Karena apa? Kita gak punya kekuatan, firman itu tanpa kita sadari itu memberi kekuatan buat hidup kita. Kalau kita mau punya mentalitas Kanaan, mentalitas pemenang, kita mesti senang menyimpan firman. Bilang sama kanan kirimu, jangan amin-amin doang. Anda lihat Kaleb. Kaleb ini hebat saya bilang. Kaleb ini hebat. Betul tidak? Terus kita lihat ayat itu. Ya. Aku berumur 40 tahun.
Ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang, apa di situ? Membawa kabar kepadanya yang apa? Sejujur-jujurnya. Ini ciri yang ketiga. Mentalitas pemenang, mentalitas Kanaan, mentalitas orang yang sudah dimerdekakan. Yaitu apa? Hati pikirannya itu beres, jujur dia, jujur. Hati kita mesti jujur, pikiran kita jujur. Perkataan kita juga mesti jujur. Hari ini Bapak Ibu Saudara nyari orang jujur itu susah. Betul tidak? Kalau Anda punya usaha nyari karyawan yang jujur itu susah. Betul tidak? Tapi ayo kita belajar. Kan tema kita tahun ini, visi kita tahun ini bangkit jadi teranglah. Lah gimana jadi terang kalau kita orang Kristen gak jujur? Anda bisnis gak jujur, Anda kerja gak jujur. Sementara ngomong, gue orang yang sudah dimerdekakan. Kaleb ini mentalitas orang merdeka, dia jujur. Hatinya beres, pikirannya beres, omongannya beres. Betul? Saya suka bilang begini, khotbah paling susah itu kalau khotbah ngajak keluarga. Kalau kayak sekarang saya sama istri saya bisa khotbah begini. Kalau di rumah saya nggak praktek, istri saya bisa ngomong, suamiku, khotbah jago. Di rumah pret. Kadang-kadang saya khotbah, 3 anak saya ikut semua Bapak Ibu Saudara. Kalau di rumah saya nggak praktekin, anak-anak saya bisa, papa mah cuma jago khotbah doang. Ada loh sampai anak pendeta yang nggak mau ke gereja, enggak. Ketika ditanya kenapa kok nggak mau ke gereja? Papa jago khotbah, di rumah kelakuannya kayak apa? Kan kita yang lihat kelakuan papa kayak apa. Saya dengar cerita itu merinding Bapak Ibu Saudara. Makanya saya sering kali bilang sama anak-anak saya. Papa bisa aja khotbah bagus di gereja. Jadwal papa bisa penuh. Papa khotbah di mana-mana. Kayaknya papa khotbah keren. Kayaknya papa terkenal. Tapi kalau di rumah ada perempuan lain di hatinya papa selain mama. Semua jadwal khotbahnya papa gak ada artinya. Kalau di rumah papa nggak praktekin, papa nggak sayang sama kamu, nggak ada artinya itu. Itu bicara tentang value Bapak Ibu Saudara. Ayo miliki sikap hati seperti Kaleb, mentalitas seperti Kaleb. Hati yang jujur, perkataan yang jujur, pikiran yang jujur, yang benar. Amin. Makanya saya suka ngerenungin banget. Pemazmur nggak gampang loh itu ngomong. Selidiki aku, lihat hatiku. Ngomong sama Tuhan begitu itu gak gampang. Setiap kita yang pelayanan, kita mesti berani buka hati sama Tuhan. Selidiki aku Tuhan, beres gak? Miliki sikap mental pemenang, orang yang merdeka. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan kami bersyukur kalau melalui kehidupan umat-Mu bangsa Israel kami diingatkan, kami disadarkan. Bukan hanya sekedar kami menyebut diri kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh pengorbanan-Mu di kayu salib. Tapi biarlah dalam perjalanan hidup kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh merdeka. Kami memiliki sikap mental yang positif. Kami senang menyimpan akan firman-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami sadar firman-Mu yang memberikan kekuatan dan bahkan lebih dari itu, biarlah kami punya sikap hati yang jujur. Baik terhadap Tuhan maupun terhadap orang yang sekeliling kami. Engkau yang menilik hati pikiran kami Tuhan. Engkau yang tahu kehidupan kami. Suara hamba-Mu terbatas, hamba-Mu selesai memperkatakan firman-Mu, tapi biarlah kebenaran firman-Mu terus tertanam, termeterai dalam hati pikiran setiap umat-Mu. Dan kami dimampukan untuk mempraktekannya sehingga nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara, engkau yang merindukan berkat Tuhan, angkat kedua belah tanganmu. Arahkan hati dan pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Katakan amin pada setiap doa yang kau aminkan terjadi dalam hidupmu. Allah mengurapi dan memberkati engkau dalam hidupmu. Allah mengurapi dan memberkati engkau dalam rumah tanggamu. Allah mengurapi dan memberkati buah kandunganmu. Allah mengurapi dan memberkati rumah tinggalmu. Allah mengurapi dan memberkati setiap hal yang diperbuat oleh tanganmu. Dan kemanapun juga kakimu melangkah yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dibuatnya segalanya berhasil. Turunlah kiranya berkat kasih anugerah dari Allah Bapa kita,
kasih dan pengampunan dari Yesus Kristus Juru Selamat kita, serta kasih dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, turun tinggal menyertai kehidupanmu, menjadikan kau sebagai umat Tuhan yang hidup di dalam ketaatan dan kemenangan. Dari saat ini sampai Maranatha, Kristus datang kedua kalinya. Haleluya, mari yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Tuhan berkati.